Hai Matcha Girlies, yuk kumpul dulu sebentar. Aku nggak datang buat merusak hubungan kalian sama minum hijau kesayangan ini kok. Tenang aja, karena matcha juga punya banyak manfaat. Tapi karena sekarang banyak banget yang minum hampir tiap hari, ada beberapa hal tentang tubuh kita yang ternyata perlu diperhatikan juga. Tapi tunggu, kalian tahu gak sih, kalau misalkan tren jajan matcha tiap hari bisa jadi ancaman buat kesehatan ginjal kita? Tapi jangan panik dulu, yuk kita bahas bareng-bareng. Kebanyakan minum matcha itu sering menimbulkan pertanyaan seputar bahayanya. Soalnya, matcha sering dianggap sebagai alternatif pengganti kopi yang lebih sehat, sehingga banyak yang mengkonsumsinya tanpa takaran. Yuk sama-sama kita cari tahu fakta dari minum matcha secara berlebihan. Matcha itu sebenarnya berasal dari daun teh yang sama dengan teh hijau atau teh hitam. Namun, proses penanaman, produksi, hingga cara konsumsi membuatnya berbeda dari teh kebanyakan. Belum lagi, matcha tersedia dalam bentuk bubuk sebelum diseduh. Tidak seperti teh lainnya yang berupa daun teh kering. Penanaman khusus pada matcha menjadikan teh ini kaya akan asam amino, kafein, serta antioksidan. Inilah yang membuat matcha menyimpan beragam manfaat untuk tubuh, mulai dari meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan mood, hingga dipercaya efektif untuk diet. Walaupun manfaatnya cukup banyak dan sangat menggiurkan, kebanyakan minum matcha juga tidak disarankan karena bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Nah, girlies, sebanyak apapun nutrisi suatu minuman, konsumsi yang berlebihan tetap tidak baik untuk kesehatan. Begitupun dengan matcha. Meski dianggap sebagai alternatif pengganti kopi yang lebih aman, kebanyakan minum matcha juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, kira-kira apa aja sih bahaya dari kebanyakan minum matcha? Yuk, check it out. Matcha itu termasuk minuman yang kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk tubuh. Namun, bagi orang-orang yang sensitif dengan matcha, minuman ini justru dapat menyebabkan mual dan muntah jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, berkat proses penanaman yang berbeda dengan teh hijau lain, matcha memiliki kadar kafein yang lebih tinggi. Kafein terkenal akan manfaatnya untuk membuat tubuh tetap terjaga. Namun, jika asupannya berlebihan, contohnya karena kebanyakan minum matcha, efeknya justru menyebabkan kamu jadi susah tidur loh girlies. Selain membuat tubuh tetap terjaga, kafein yang terkandung dalam matcha juga memiliki efek pencahar ringan. Hal ini dapat memperburuk dan memicu diare jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan asupan kafein yang terlalu banyak juga bisa memicu munculnya gejala penyakit asam lambung. Hal ini karena kafein tinggi dapat meningkatkan produksi asam lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut sedang kosong dan melemahkan otot sfinkter esofagus di bagian bawah. Bubuk matcha itu adalah hasil penggilingan daun teh. Ini artinya kamu mengkonsumsi seluruh bagian daun teh saat minum matcha, sehingga kemungkinan terpapar kontaminan yang biasa terdapat pada daun teh seperti pestisida jadi lebih tinggi. Sebagai pilihan yang lebih aman, kamu bisa mengkonsumsi matcha organik. Matcha memang dapat menjadi pilihan yang lebih sehat daripada kopi karena tinggi akan antioksidan dan kandungan kafeinnya lebih rendah. Namun, bukan berarti boleh dikonsumsi secara berlebihan, dan anjuran minum matcha itu ialah tidak lebih dari 2 gelas ukuran 474 ml atau 2 sendok teh bubuk matcha per hari. Selain aman bagi tubuh, tidak kebanyakan minum matcha juga membuat manfaatnya jadi lebih maksimal. Jadi, pastikan tidak dikonsumsi secara berlebihan, meskipun suatu makanan atau minuman memiliki banyak manfaat untuk tubuh ya. Apabila kamu mengalami keluhan seperti mual, muntah, heartburn, atau sulit tidur setelah kebanyakan minum matcha, segera konsultasikan dengan dokter secara langsung untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat dari matchanya sendiri. Kira-kira apa aja sih? Yuk, kita gali lebih dalam. Matcha itu mengandung antioksidan alami bernama katekin dalam jumlah yang tinggi, sehingga bisa melawan efek buruk radikal bebas yang masuk ke tubuh, meningkatkan imunitas, dan mencegah berbagai penyakit. Jumlah katekin dalam matcha bahkan 137 lebih tinggi dibanding jenis teh hijau lainnya. Kandungan katekin dalam matcha tidak hanya bermanfaat untuk melawan radikal bebas, tetapi juga menjaga sel-sel dalam tubuh dari kerusakan. Hal ini yang membuat matcha disebut-sebut bisa mencegah perkembangan sel kanker. Namun, penelitian lebih lanjut tentang hal ini masih diperlukan. Pada penelitian yang dilakukan pada tikus yang mengidap diabetes selama 16 minggu,
Matcha diketahui bisa mencegah kerusakan hati dan ginjal. Sementara itu, riset lain menunjukkan bahwa matcha bisa mengurangi kadar enzim dalam hati 80 pengidap penyakit hati berlemak non-alkohol. Meskipun begitu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Dari teh hijau sampai teh hitam, sebenarnya masing-masing teh memiliki khasiatnya yang berbeda. Selama ribuan tahun, negara-negara di kawasan Asia mempercayai bahwa teh memiliki manfaat yang sangat dahsyat. Mulai dari membantu proses penyembuhan kanker, penyakit jantung, diabetes, menurunkan berat badan, hingga menjaga keseimbangan emosional diri. Bahkan, tim peneliti dari American Dietary Association sepakat bahwa teh adalah alternatif minuman yang baik selain kopi, karena teh memiliki kadar kafein yang lebih rendah. Selain itu, kandungan flavonoidnya sangat bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, anti alergi, antioksidan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selain perbedaan, varietas yang membuat teh menjadi lebih beragam adalah metode oksidasi ataupun pengolahannya. Kalau ditanya, teh manakah yang lebih sehat? Semua tergantung pada manfaat yang kamu cari dari minum teh. Teh hijau terbuat dari daun teh muda tanpa melalui proses oksidasi, sehingga memiliki kandungan isi gigi atau epigallocatechin gallate paling tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. ECGG adalah senyawa aktif katekin yang dapat mencegah pertumbuhan kanker serta mengurangi risiko Alzheimer, stroke, dan kolesterol. Teh hijau dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah, melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan meningkatkan kemampuan kognitif otak. Teh hitam ialah teh yang difermentasi dan memiliki kandungan kafein paling tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya, tapi lebih rendah dibandingkan dengan kopi. Sehingga teh hitam lebih disarankan untuk dikonsumsi ketimbang kopi. Selain itu, manfaat teh hitam yang lain adalah meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko diabetes, serta meningkatkan kesehatan tulang. Teh putih ialah jenis teh yang tidak mengalami pengawetan dan tidak difermentasi. Dibandingkan dengan jenis teh lainnya, teh putih memiliki manfaat anti kanker yang lebih maksimal. Teh putih adalah jenis teh terbaik dibandingkan dengan teh lainnya. Selain manfaat yang sudah diuraikan tadi, teh putih juga bisa menjadi anti-infeksi, mengurangi peradangan, dan baik dikonsumsi untuk memulihkan tenaga. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh oolong berkhasiat menurunkan berat badan. Pasalnya, teh oolong mengandung polifenol yang bisa memblokir enzim yang membangun lemak di tubuh. Teh oolong juga efektif meningkatkan metabolisme tubuh hanya dalam kurun waktu 2 jam setelah meminumnya. Menstabilkan gula darah, mencegah kerusakan gigi, dan mempertajam memori adalah manfaat dari teh oolong lainnya. Teh kombucha adalah hasil teh fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan mikroba kombucha. Hasil interaksi kandungan-kandungan tersebut memberikan efek yang baik bagi pencernaan. Beberapa manfaat teh kombucha yang spesifik lainnya ialah mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, memulihkan fungsi alat pencernaan, menawar racun, dan bermanfaat untuk meredakan stres. Bila membandingkan jenis teh yang satu dengan yang lainnya, tidak ada teh yang lebih sehat. Yang ada adalah cara minum teh yang sehat. Pertama, jangan merendam teh terlalu lama di suhu yang terlalu panas. Kemudian yang paling baik dari teh adalah meminumnya tanpa gula. Jumlah maksimal minum teh adalah 5 gelas per hari, karena lebih dari itu akan memberikan efek yang tidak diharapkan seperti susah tidur. Nah, girlies, yuk balik lagi ke topik utama, yaitu kesehatan matcha bagi ginjal kita. Eits, bukan berarti kita nggak boleh minum matcha ya. Kita masih bisa mengkonsumsinya dengan cara yang lebih bijak. Tips dari kita, yang pertama, minta less sugar atau tanpa gula. Yang kedua, batasi konsumsi harian, jangan setiap hari. Lalu yang ketiga, minum air putih yang cukup. Sayangi ginjalmu untuk masa depanmu. Stay hydrated and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.